Nama Tuhan. Shalom. 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 Luar biasa. Kita kembali datang di tempat ini. Kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati. Kita menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
mengurapi kami semua Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kuasamu tercurah, kuasamu tercurah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yes,
berikan korban, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya berkuasa. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan korban, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya berkuasa. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Mari kita semangatkan. Haleluya, haleluya, darahnya berkuasa. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya berkuasa. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan apa yang kami berikan dapat selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau urapi kami semua. Kau urapi kami dengan kuasa-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memuji nama-Mu. Semua yang percaya berkata amin. Itu mengaku Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita? Amin. Semangat sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita memuji Dia dengan penuh sukacita dari hati kita yang terdalam. Haleluya. Melangkai jalan raya, pencipta alam semesta.
akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, kau dan Kami berserah dan kami percaya karena Engkaulah Tuhan kami, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan terbang tinggi mengatasi segala masalah, segala pergumulan kami Tuhan. Sebab Engkau telah menjanjikan kepada setiap kami untuk senantiasa menang atas segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dan melalui firman-Mu yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan dan langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami pengertian, hikmat, kewahyuan. Engkau sampaikan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu berkuasa, yang akan mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami buka hati seluas-luasnya dan selebar-lebarnya Tuhan, sehingga Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Kita semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Amin, haleluya. Oke, langsung saja saya beri tema khotbah hari ini adalah kuasa untuk menaklukkan dan memerintah. Ya, saya yakin ini adalah pesan Tuhan yang penting bagi setiap kita di tengah kondisi, keberadaan, situasi zaman ini. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan, yaitu terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Karena hanya 3 ayat, ya saya mau kita semua membaca, ya, karena firman itu
timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita mengucapkan firman, maka firman itu hidup, berkuasa, mengubah hidup kita. Oke ya, sudah dapat? Dari ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sebelum kita akan melihat ayat firman Tuhan ini, kita akan mulai dengan bagaimana kondisi daripada situasi sekarang ini. Ya, kita berada di masa yang disebut masa kesuraman. Bahkan Presiden Jokowi katakan tahun depan adalah tahun gelap, ya, tahun ke-8 lah singkat katanya gitu ya. Nah, berita tentang kehancuran ekonomi dunia yang sedang melanda pada saat ini makin intens kita dengar. Ya, sebelumnya ada dikatakan 60 negara akan bangkrut, tapi kita sudah lihat dampak-dampaknya sudah semakin besar, ya. Dan hal itu tentunya membuat kita, sebagian besar kita mungkin menjadi takut, ya, khawatir, cemas akan masa depan yang akan terjadi yang belum pasti. Beberapa negara sudah mengalami krisis kelaparan, ya. Kalau melihat datanya, Pak Jokowi berkata hampir 119.000 orang setiap hari mati karena kelaparan. Jadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, di tengah gelapnya masa depan tahun 2023 ini, tetapi Tuhan adalah terang itu. Amin. Jadi kalau Bapak Presiden katakan tahun depan tahun yang gelap, semestinya ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Amin. Karena kita ini adalah terang dunia. Tuhan adalah terang dari segala sesuatu. Nah, jadi kalau dunia sedang gelap, disinilah fungsinya terang. Amin. Kita ini adalah terang dunia yang menerangi kegelapan. Kegelapan akan dikalahkan oleh terang. Nah, tentunya yang dimaksud dengan Pak Jokowi itu kan bicara soal ekonomi. Tapi yang lebih berbahaya bukan bicara soal ekonomi bagi umat Tuhan. Yang berbahaya ini, kegelapan ini bicara soal pekerjaan iblis yang coba membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Itu lebih menakutkan. Atau pekerjaan iblis yang membuat orang-orang percaya menjadi tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka takut, akhirnya mereka mencari hal-hal yang lain di luar Tuhan untuk supaya mereka bisa bertahan hidup. Ini yang bahaya. Jadi tahun kegelapan itu kita bisa katakan bukan bicara soal ekonomi. Saya percaya kalau ekonomi kita sebagai anak Tuhan mungkin bisa melewati. Tapi yang harus kita waspadai adalah kegelapan. Tahun kegelapan itu membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Ya mungkin saja bisa lewat kita mengejar uang, kita mengejar kekayaan dunia, yang akhirnya kita terpisah hubungannya dengan Tuhan. Itu yang lebih bahaya daripada masalah ekonomi, ya. Nah, biasanya ini kalau pengusaha nih, kalau orang-orang yang bisa melihat peluang, biasanya sebenarnya setiap kali ada krisis ini merupakan sebuah peluang, ya, bagi orang-orang untuk bisa melihat kesempatan apa di tengah krisis ini supaya saya bisa bukan saja
bisa melewati itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahkan berhasil dan sukses di tengah krisis yang melanda dunia. Jadi di tengah krisis sebenarnya ada kesempatan dan ada peluang. Amin. Nah, mestinya kita sebagai orang Kristen juga melihat hal itu. Jadi ada seorang pakar ekonomi mengatakan sebenarnya resesi itu memang terjadi atas dunia. Tapi di balik setiap resesi itu ada orang yang malah semakin bertambah kaya. Jadi sebenarnya resesi itu hanya sebuah perpindahan kekuasaan dari penguasa yang sebelumnya gagal, akhirnya mungkin bangkrut, dipindahkan kepada penguasa yang lain yang akan berkuasa sebagai penguasa yang baru. Atau misalnya tadinya kaya, tapi karena terkena resesi, dia akhirnya bangkrut, miskin, gagal, berpindah kekayaannya kepada orang lain. Jadi krisis, resesi ini semuanya hanya soal perpindahan. Amin. Nah, untuk hal itu orang Kristen harus nangkap. Perpindahannya apa? Sebenarnya di balik semua masa-masa gelap yang akan terjadi ke depan, kita harus melihat bahwa kita ini punya peluang, punya kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kalau orang sudah sukar, orang sudah susah, sudah sulit, masalah ekonomi lagi ya, maka mereka akan menerima apa adanya. Apapun yang kita sampaikan, baik itu berita Injil, kabar baik, pasti mereka akan terima. Karena mereka mau bisa melewati masa-masa itu. Ya. Nah, demikian juga kita harus melihat bahwa ini hanya masalah perpindahan. Nah, ada janji Tuhan di tengah kegelapan dunia yang akan melanda bangsa-bangsa, kita pegang janji Tuhan aja. Amin. Daripada kita ikut keadaan dunia dengan pergolakan, dengan semua kegoncangan yang terjadi di dunia yang gak habis-habisnya, lebih baik kita pegang janji Tuhan aja. Amin. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya, kita akan baca ya. Sudah dapat? Oke. Ya. Firman Tuhan berkata begini, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, lihat janji Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, di tengah kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa, pada waktu terang Tuhan itu turun atas hidup kita, kemuliaannya nyata atas hidup kita, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada kita, kepada terang itu. Dan apalagi raja-raja, amin. Di firman Tuhan katakan akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Akan pemimpin-pemimpin dunia membutuhkan hikmat Tuhan dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Sama seperti kisah Yusuf ya. Bagaimana Firaun bermimpi dan mimpinya itu diterjemahkan oleh Yusuf, dan Firaun melihat ada roh Tuhan yang dahsyat dalam diri Yusuf sehingga Yusuf dipercaya menjadi tangan kanan daripada Firaun.
Ini contoh daripada raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagi dalam hidup kita. Kita akan membawa solusi bagi bangsa-bangsa. Perkataan kita akan diperhitungkan sebagai jawaban untuk segala pergumulan dan masalah yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Ini hal yang luar biasa. Dan dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Ya, saya hanya berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita percaya firman Tuhan ini akan terjadi atas hidup kita. Amin. Di tengah situasi apapun, di setengah dunia sedang resesi, ada istilah katakan kita resepsi. Amin. Amin. Karena kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada kita. Kita akan menerima semua hal yang terbaik karena itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia setia menepati. Dan Dia tidak pernah berdusta. Dia akan menolong kita tepat pada waktu. Oke ya. Untuk itu kita perlu kembali kepada tujuan Tuhan pada waktu Dia menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, baiklah kita ya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan waktu Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, penuh dengan kuasa. Ya, pada waktu itu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu udah seperti raja di taman Eden. Apa saja mereka lakukan itu mereka udah seperti raja, karena di firman Tuhan katakan apa? Berkuasalah, taklukkan bumi, memerintah atas bumi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu terjadi karena rupa dan gambar Allah ada dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hilang kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu hilang, singkat cerita, Yesus datang untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Berarti pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia bukan saja menebus dosa-dosa kita, tapi Dia memulihkan posisi kita. Ya, otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada manusia dikembalikan kepada setiap orang percaya. Dan sadarilah bahwa setiap kita di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Kristus memiliki kuasa untuk menaklukkan bumi. Amin. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah menguasai bumi, menaklukkan dan memerintah atas bumi. Itu tujuan Kristus pada waktu kau percaya. Jadi kau tidak perlu takut dengan kegoncangan yang sedang terjadi di sekitar kita. Waktu kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menepati janji-janji. Nanti kita lihat apa saja perlu kita lakukan untuk memiliki kuasa menaklukkan bumi dan memerintah di bumi ini. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan akan kembalikan setiap kita kembali, dan kita akan kembali menggenapi destiny yang Tuhan sudah tetapkan untuk menaklukkan dan memerintah di bumi. Amin. Ya. Nah, ini bukan sekedar perintah. Jadi waktu Tuhan bilang taklukkanlah bumi, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu bukan sekedar perintah Tuhan. Tapi di balik perkataan Tuhan ini ada sebuah janji. Kalau perintah, kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak lakukan, berarti kamu nggak taat kepada Tuhan, kata Tuhan. Tapi ini bukan sekedar perintah yang kalau kita lakukan berhasil atau nggak berhasil, kayaknya belum tentu bisa berhasil. Bukan masalah itu. Tapi ini adalah sebuah janji. Beda perintah dengan janji. Kalau janji, itu otoritas itu sudah diberikan. Amin. Bukan baru akan kita terima untuk menguasai bumi, tapi otoritas itu sudah diberikan dan itu sudah dikembalikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib waktu kita percaya kepada Tuhan. Ya, nah jadi itulah yang Tuhan sediakan di Taman Eden. Manusia hidup sebagai, tadi saya sudah katakan, sebagai raja. Nah, mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Dalam Lukas 10 ayat 19, kita harus tahu dulu seberapa hebatnya kita di dalam Kristus. Lukas 10 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk
menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan hidup. Amin. Diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Siapa yang berani menginjak ular? Ini kita takut ya. Ya ini kan Pak bukan bicara soal ular beneran Pak. Ini kan maksudnya rohani, ini maksudnya setan Pak. Suatu kali saya ingat waktu saya habis pelayanan pelepasan di daerah Depok. Waktu saya melakukan pelayanan pelepasan, selesai pelayanan pelepasan saya juga heran. Tahu-tahu di taman ada ular. Terus ada rekan pendoa yang ada bersama dengan saya bilang begini, Pak, ada ular. Iya, yaudah kita bunuh aja, saya bilang gitu kan, ularnya, pukul aja kepala. Terus kata teman pendoa ini bilang gini, Pak, firman Tuhan kan katakan apa? Diberikan kuasa untuk menginjak ular. Jadi Pak udah injak ularnya Pak. Saya mikir begitu ya. Tuhan ini gimana ini? Mau melakukan seperti firman-Mu berkata suruh injak ular, nanti saya dipatok gitu kan. Ini bisa membahayakan hidup saya malah ya kan. Akhirnya saya bilang enggak, ini kan maksudnya firman Tuhan itu kita tidak akan hidup kita akan dibahayakan oleh pekerjaan iblis. Jadi ya udah kita pukul aja kepala ularnya, nggak usah diinjak ya, saya bilang gitu. Begitu. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk melawan musuh dan tidak ada yang dapat membahayakan kita. Kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Jadi apapun bentuk serangan iblis di saat-saat sekarang ini, baik itu serangan terhadap keluarga kita, baik itu serangan sakit penyakit, baik itu serangan perpecahan, ya, serangan iblis untuk memecah belah keluarga, serangan iblis untuk mencuri berkat-berkat Tuhan, ya, serangan iblis untuk membuat kita lemah, kita merasa diintimidasi, terdakwa. Semua serangan-serangan iblis firman Tuhan apa? Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan, menaklukkan, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan. Ada sebuah kisah bagaimana Paulus ya, suatu kali Paulus pergi di satu tempat, kemudian dari api unggun itu keluar ular dan ular itu matok Paulus. Orang sekitar udah berpikir, wah sebentar lagi Paulus akan mati. Tapi ditunggu-tunggu sama orang sekitar di wilayah itu, Paulus kok nggak mati-mati. Bahkan dia memberitakan firman, dia seperti orang biasa yang tidak terkena. Ya kan dia setelah dia dipatok, dia lemparkan ular itu dan ular itu mati di api itu. Dan apa yang terjadi? Mereka heran, Paulus nggak mati-mati, akhirnya mereka menyembah Paulus. Mereka pikir ini dewa dari mana nih? Biasanya ular yang begitu ganas sekali patok, dalam waktu seketika orang itu akan mati. Tapi Paulus tidak mati-mati, dianggap sebagai dewa. Demikian juga kita, Tuhan akan menutup bungkus, Tuhan akan melindungi kita dari pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Ya, beberapa kali saya melayani pelepasan, iblis sudah mungkin menelan seseorang, sudah hampir separuh tubuhnya ditelan, tapi tidak ada satupun yang dapat membahayakan hidup. Kalau kita berseru kepada Yesus, kita diberikan kuasa, kita menghancurkan segala pekerjaan iblis itu, maka iblis itu akan lari dari hadapan kita. Amin. Nah kemudian firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 15, saya singkat aja karena ayat ini cukup panjang. Efesus 1 ayat yang ke-15, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya, dari ayat langsung ke ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang percaya, betapa hebat kuasa Tuhan. Terus ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kedua-dua, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Siapa yang telah meletakkan? Bapa. Amin. Jadi, dan segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada siapa? Jemaat. Yesus telah diberikan Bapa kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti di dalam Kristus, Kristus itu kepala, kita adalah tubuhnya. Ya, waktu iblis mau menyerang kita, firman Tuhan, Bapa telah meletakkan iblis itu di bawah kaki Kristus. Dan Kristus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Berarti kita juga punya kuasa untuk menginjak iblis di bawah telapak kaki kita. Karena jemaat adalah tubuhnya, dan yaitu kepenuhan Tuhan, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Otoritas itu, kepenuhan Kristus, kepenuhan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Oke, saya kasih lagi satu ayat ya. Gak apa-apa, kita kenyang dengan firman. Ya, tentang supaya kita sadar tentang kuasa otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, dalam Matius 16. Ini penting banget. Matius 16 ayat yang ke-17 sampai ayat 19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Dalam terjemahan ILT ya, mari kita lihat dalam terjemahan ILT supaya kita mengerti lebih dalam tentang ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, "Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya." Ya, gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat untuk menahannya. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, dan segala makhluk yang berkuasa dalam kerajaan maut tidak akan sanggup mengalahkan kesatuan jemaatku. Jadi kita bukan saja firman Tuhan katakan dalam terjemahan yang biasa kita baca ini ya, tentang bahwa alam maut tidak akan menguasainya, itu berarti apa maksudnya? Maksudnya kita ini akan menyerbu gerbang alam maut, dan gerbang alam maut tidak bisa mengatasi kita. Ya, kita akan masuk, kita akan hancurkan gerbang-gerbang maut. Kita akan menerobos, dan alam maut tidak bisa menahan kita, tidak dapat mengatasi kita. Ya. Dan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sebegitu besar, kuat. Jadi kematian, maut, sebenarnya kita tidak bisa ditelan oleh maut. Bahkan kita mengalahkan maut, kuasa maut. Makanya firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah semangatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Engkau sudah dikalahkan di dalam Kristus." Wah, ini kalau gereja memahami hal ini, Tuhan katakan bahwa gereja ini tidak dapat dihalau, tidak dapat dikuasai. Jadi kalau misalnya kita pergi ke satu wilayah, mau wilayah itu merupakan tempat tahta iblis sekalipun, ya, di mana penuh dengan penyembahan berhala, firman Tuhan berkata dalam ayat ini, gerbang-gerbang alam maut tidak dapat menahan kita. Waktu kita datang ke satu wilayah, kita beritakan Injil, ya, kita sampaikan tentang kelepasan manusia dari dosa,
iblis sebesar apapun tidak akan bisa mengatasi gereja Tuhan, karena Tuhan yang mendirikan. Amin. Nah, jadi begitulah pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi gerejanya di akhir zaman ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gerejanya dapat memiliki kuasa untuk menaklukkan dan memerintah? Ya, singkat saja. Yang pertama supaya gereja dapat memiliki kuasa untuk menaklukkan dan memerintah, yaitu menyadari identitas kita. Ya, mari kita lihat firman-Nya di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ini mungkin ayat yang sudah kita sering baca di sekolah minggu, ini juga jadi ayat hafalan. Ya. Firman-Nya berkata apa? Dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya sebagai hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Bahkan kita diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita tahu identitas kita ini sebagai anak Tuhan, kita diberikan kuasa, otoritas dan hak menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Waktu coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu anak kita ya, memanggil kita, misalnya anak kita memanggil, "Pak, tolong saya Pak, Pak, berikan saya mainan saya ini rusak, betulin dong Pak." Kita sebagai orang tua, papa, ya pasti akan menolong. Amin. Apapun yang kita bisa buat untuk membuat anak kita ditolong, kita akan lakukan dengan berbagai macam cara. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Lukas 11, kita baca lagi ayatnya. Ini jadi dasar ya bagi setiap kita juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Lukas, coba baca aja mungkin, ditampilkan aja. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Bisa tampilkan sampai ayat 11. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Terus ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Gak mungkin kan hal-hal yang jahat. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi kita harus tahu dulu identitas kita. Kita adalah anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Bapa yang di dunia yang jahat aja tahu pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Ini kayaknya kalimatnya sederhana, tapi kenyataannya waktu kita menjalani hidup, kita nggak sungguh-sungguh percaya dengan ayat ini. Kita nggak sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti akan pergumulan kita. Kita bilang, Tuhan mana? Saya udah minta sama Tuhan kesembuhan, kok belum sembuh-sembuh? Ya, katanya kok Bapak yang baik, yang mendengar. Ya kan, segala kebutuhan, segala keperluan, segala hal yang kita butuhkan. Tapi percayalah, Dia adalah Bapak yang baik, yang akan memberikan kepada anak-anaknya. Asalkan kita menyadari dulu hubungan kita ini anak dengan Bapa. Selama kita tidak mengerti hubungan tentang Bapa dan anak, maka kita tidak akan pernah menerima hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Betul nggak? Kalau misalnya gini, kita akan menerima sesuatu kalau kita tahu bahwa Bapak kita itu, misalnya Bapak dunia nih,
Kita mau minta kepada papa kita. Tapi kita bilang, nggak mau, saya nggak mau minta ke papa saya, karena papa saya jahat. Saya nggak akan pernah minta kepada papa. Lebih baik saya minta kepada teman saya, karena teman saya lebih cepat nolong daripada papa saya. Nah, waktu kita berpikir seperti itu, kira-kira papa kita tahu nggak apa yang kita perlukan? Ya, walau ada kadang-kadang tidak tahu, dan kalaupun tahu, dia nggak bisa berikan karena dia pikir, anaknya nggak ada masalah, nggak perlu minta, jadi udah nggak ada masalah, dia bisa menyelesaikan. Karena kenapa? Karena kita tidak berpikir bahwa Bapak kita Bapak yang mengasihi, Bapak yang peduli. Tapi waktu kita menyadari Dia adalah Bapak yang peduli, Dia adalah Bapak yang mengerti, kita akan minta, sekalipun permintaan kita adalah permintaan yang sulit, bisa saja terjadi. Jadi ada banyak cerita, ada teman saya gembala, dia bercerita bagaimana anaknya suatu kali datang kepadanya, dia sedang capek habis pulang dari sebuah pelayanan, yang namanya sudah selesai pelayanan, sudah full pelayanan sebagai gembala. Tahu-tahu anaknya datang, anaknya bilang gitu, "Pak, minta uang." Dia sebutkan nilainya. Terus papanya karena baru pulang dari pelayanan capek, dia bilang gini, "Nggak ada." Wah, waktu papanya bilang nggak ada karena dia sedang capek, sedang letih, anaknya itu mukanya langsung berubah. Untung saja bapaknya cepat tanggap. Ya, zaman sekarang hati-hati loh Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang cuma kata-kata kita yang sederhana, yang simple kita pikir, udahlah anak kita nggak akan terluka. Mungkin kita kata-kata kita keras gitu ya. Bagi kita anak kita nggak akan terluka. Tapi ada banyak contoh, cuman perkara kecil, perkataan kita yang menolak akan permintaan anak kita, apa yang dilakukan? Anak kita bisa dendamnya seumur hidup. Cuman perkara kecil. Nah, untungnya bapak ini peka, dia lihat, wah, kok anaknya mukanya berubah. Karena bapaknya bilang, oke, begini, papa nggak ada uang sekarang. Udah kamu pergi ke misalnya ke warung, kamu beli deh apa yang kamu butuhkan, karena si anak ini minta bukan buat dirinya, karena teman-temannya. Jadi teman-temannya dia bawa sesuatu barang yang dari papanya juga, dia bagi-bagikan ke teman-temannya. Tapi karena teman-temannya banyak, dia nggak bisa bagikan semua. Dan karena yang lain nggak dapat kebagian, yang lain minta-minta kepada anaknya. Dan waktu dia bingung, aduh mau baginya nih nggak cukup nih oleh-oleh dari papanya. Akhirnya dia lihat papanya ada di lihat papanya, nah langsung dia datang dan dia minta uang supaya dia bisa bagi-bagikan teman-teman yang nggak dapat. Dan waktu papanya melihat itu, papanya udah kamu pergi ke warung, tempat toko terdekat, kamu beli apa saja yang kamu suka dan mau, nanti bilang kepada penjaga warung utang dulu katanya. Bukannya nggak ada duit, tapi ada, cuman papanya lagi capek gitu ya. Udah kamu ambil aja, nanti papa bayar. Anak itu percaya, dia langsung beli, dia bagi-bagikan semua yang dia beli ini kepada teman-temannya supaya teman-temannya dapat semua. Dan anaknya itu senang. Ya, itulah contoh kasih Bapak bagi setiap kita. Dia akan beri apapun yang kita minta. Ya, mintalah, carilah, ketoklah, maka semuanya pintu akan dibukakan bagi setiap kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak contoh kita ini terlalu cepat untuk menyerah. Ya, padahal Tuhan mau kita rajin berdoa, karena waktu kita terus berdoa itu gambarannya seperti begini. Berdoa itu seperti kita sedang menyiram sebuah tanaman, dan untuk tanaman itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, dia butuh proses. Amin. Prosesnya dengan apa? Terus menerus disiram setiap hari sampai akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Baru akhirnya kita akan menikmati dari hasil yang kita doakan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Apapun kerinduanmu, targetmu, visimu, ya tujuan
yang kau inginkan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kita tahu Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi kita lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, ya, bahkan apa yang bisa kita doakan. Oke, yang kedua adalah bagaimana gerejanya dapat memiliki kuasa untuk menaklukkan dan memerintah. Yang kedua, kita menyadari panggilan Tuhan sebagai imam dan raja. Kita ini adalah imam dan raja. Sadari akan diri. Istilahnya begini-begini, saya ini adalah calon. Ya, kita ini ditetapkan Tuhan sebagai raja-raja. Diberikan kuasa untuk memerintah bumi. Kita ini adalah imam-imam Tuhan. Tahu kan tugas imam? Hanya imam di dalam perjanjian lama yang boleh masuk ke Bait Allah atau ke ruang Maha Kudus. Imam besar, dan hanya setahun sekali untuk datang minta kepada Tuhan untuk perkara-perkara umat Tuhan. Dan kita ini dipilih Tuhan sebagai imam-imam Tuhan untuk membawa segala perkara, doa-doa kita bagi bangsa, bagi kota, bagi wilayah, bagi pekerjaan, bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Kita adalah imam-imam yang pasti dijawab doanya oleh Tuhan. Wahyu 5 ayat 7 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat 7 ya. Firman Tuhan berkata begini, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Oke ya. Jadi di sini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi imam-imam dan raja-raja dalam sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Kita ini duta-duta kerajaan Allah, dan Tuhan sudah menetapkan panggilan kita. Kamu adalah imam-imam, kamu adalah raja-raja di bumi. Jangan lihat keberadaanmu, jangan lihat kelemahan dalam hidup. Jangan lihat bahwa engkau telah begitu banyak jatuh dalam dosa. Enggak. Sekali Tuhan memilih kita, ada sebuah panggilan. Dan kalau Tuhan percayakan itu dalam hidup, percayalah Tuhan akan menggenapi. Amin. Bukan karena kuat kita, bukan usaha kita untuk menjadikan kita raja. Enggak. Bukan kemampuan kita, tapi itu ditetapkan Tuhan. Itu dianugerahkan kepada kita, bukan usaha kita menjadikan kita dipilih Tuhan menjadi imam dan menjadi raja, tapi itu sebuah tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita menggunakan atau enggak? Kalau kita tidak menggunakan, maka sangat disayangkan. Orang yang sudah dipilih, diberi tanggung jawab, tapi kita menyia-nyiakan tanggung jawab dan pilihan Tuhan. Amin. Jadi mulailah melihat situasi itu dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Kacamata Tuhan apa? Tuhan mau masalah ini beres. Kacamata Tuhan mengatakan Tuhan mau terjadi kesembuhan. Kacamata Tuhan melihat situasi yang sedang terjadi, Tuhan mau ada kesatuan, tidak ada perpecahan. Apa bagian kita sebagai imam? Berdoa. Sebagai raja, apa yang kita harus lakukan? Raja itu memerintah. Amin. Apa yang kita perintahkan? Kita perintahkan iblis, aku ikat segala pekerjaan, aku ikat segala rancangan-rancangan jahat, aku halau itu dari kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berpikir begitu,
Ini secara alam roh. Secara alam roh begini. Waktu kita mengalami perasaan khawatir, ya, itu bermainnya di perasaan kan. Tapi itu masuk lewat mana dulu? Pikiran kan. Jadi ada roh kekhawatiran, ada roh ketakutan, ya, yang menyebabkan kita takut, khawatir waktu mendengar berita, mendengar kabar, atau melihat situasi yang terjadi, kita langsung terbawa dengan roh itu. Ada atmosfer iblis. Ya, iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mencari mangsa untuk ditelan. Jadi dia lepaskan kekhawatiran, lepaskan ketakutan lewat situasi hidup kita. Itu terjadi di alam roh. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpuasa. Amin. Waktu ada pikiran itu, nah, sama seperti kisahnya Kain. Suatu kali waktu Tuhan lihat kepada Kain, Kain, mengapa mukamu muram? Berarti kalau kamu muram, kamu mau berbuat dosa kan? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi atmosfer itu, roh jahat itu sudah masuk. Kalau kita merasakan kemurungan, kita merasakan kesedihan, kita merasakan tertolak, kita merasakan kepahitan hati, itu iblis yang sedang menyerang kita. Nah, usaha kita adalah mengibaskannya, menolaknya. Ya, kita bilang dalam nama Yesus, roh yang menyebabkan saya sedih. Karena Tuhan tidak menginginkan kita sedih. Jadi jangan bilang, oh adalah kita harus mengertilah situasi sekarang ini, kita harus sedih. Dan kalau terus dalam kesedihan, terus dalam kemuraman, muka yang murung gitu kan, maka itu ada pekerjaan iblis. Yang harus kita lakukan adalah usir, tolak. Ada ketakutan, wah saya nih kena hujan nih malam-malam nih, bentar lagi saya sakit karena umur saya sudah tua misalnya gitu ya. Ya kita, itu pekerjaan iblis. Waktu kita percaya kepada hal itu, apa yang terjadi? Kita sakit. Karena itu sudah dihembuskan oleh iblis, oleh roh jahat. Kita lawan itu. Jadi tujuan kita pergunakan otoritas yang Tuhan berikan. Tadi dikatakan bahwa diberikan kecapi dan cawan emas. Kecapi gambaran dari apa, Bapak Ibu Saudara? Kecapi dipakai untuk apa? Digunakan untuk memainkan, ya sebagai musik ya, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Jadi tugas kita sebagai imam-imam dan raja-raja untuk membawa hadirat Tuhan, maka kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah diberikan kecapi di alam roh. Nah, sebenarnya senjata rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah kecapi. Suatu kali kami pernah berdoa, tahu-tahu Tuhan berikan ini secara alam roh. Tuhan berikan kecapi. Kita bingung, Tuhan berikan kecapi ini senjata buat apa nih lawan musuh? Ternyata Tuhan mau pakai senjata itu untuk kita memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa pada waktu kita menyembah Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi waktu kita bersukacita, kita menari-nari, kita melompat-lompat di tengah situasi yang sulit, Tuhan berikan kita kekuatan. Kita memuji-muji Tuhan, ada kuasa di atas puji-pujian. Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian umat. Amin. Jadi jangan pernah lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sediakan waktu untuk kita memuji Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sehingga waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan kebebasan, kelepasan memuji Tuhan. Pernahkah atau sudah berapa lama kita memuji Tuhan dengan sukacita? Jangan-jangan 5 tahun lalu. Ya, udah kelamaan. Ya. Oh, baru setahun yang lalu itu bukan baru, kelamaan juga. Tapi kalau kita bilang hari ini atau kemarin saya sudah merasakan sukacita waktu memuji dan menyembah Tuhan, itu yang benar. Kecapi sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memainkan kecapi. Sama seperti Daud, senjatanya kecapi, ya kan? Di tengah pekerjaannya, kesibukan dia ngangon kambing dan domba, ya, yang merupakan milik dari ayahnya Isai.
Berapa banyak yang di ngamonin kambing dombanya? 2-3 ekor. Ini pekerjaan mudah ya, pekerjaan yang membutuhkan ya nggak banyak sesuatu hal yang berat, nggak terlalu berat. Dan waktu-waktu yang banyak, waktu-waktu yang tersisa dia pergunakan bukan buat tidur-tiduran, ya kan? Bukan buat nyantai lah, cuma 2-3 ekor gampang lah. Cuma kasih makan, setelah itu saya tidur. Enggak, tapi apa yang dilakukan oleh Daud di tengah waktu-waktu yang kosong dia memainkan kecapinya. Kemana-mana dia bawa kecapi. Dan dia mainkan kecapi itu sampai suatu saat dia dipakai Tuhan memainkan kecapi di hadapan Raja. Wah, ada waktunya Tuhan angkat kita seperti Daud. Dia mulai dengan memuji menyembah Tuhan dengan kecapinya. Dia dipanggil dan dipakai Tuhan untuk main di depan istana, ya istana Raja Israel. Sama seperti Farel Prayoga ya. Dia nyanyi di jalanan, tapi dalam waktu 1 bulan dia bisa nyanyi di depan istana, ya presiden. Waktu pengangkatan Tuhan tiba. Demikian juga kita, senjata sudah diberikan sebagai imam dan raja. Mulailah dengan ujian penyembah. Terus diberikan apa lagi? Cawan. Cawan itu menggambarkan apa? Ayo baca ayatnya tadi. Dikatakan cawan itu untuk apa? Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah apa? Doa orang-orang kudus. Doa, doa itu akan, jadi kita diberikan cawan. Cawan itu harus penuh. Bagaimana membuat cawan itu harus penuh? Doa kita harus sampai membuat cawan itu penuh. Kalau doa kita baru sedikit, cawannya belum penuh. Jadi untuk mungkin satu pergumulan, Tuhan sudah menetapkan ada sebuah takaran. Takarannya misalnya, ya Tuhan mau supaya kita mungkin rajin berdoa sebanyak takaran yang Tuhan sudah berikan dalam cawan itu. Kalau ternyata cawannya belum penuh, kadang-kadang jawaban doa itu belum turun. Tapi kita udah gampang menyerah, kita udah gak sabaran, kita bilang, Tuhan mana janji Tuhan? Padahal Tuhan mau kita tekun berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai cawan doa kita menjadi penuh. Barulah jawaban-jawaban doa terjadi secara luar biasa. Itulah bagian kita sebagai imam dan raja-raja. Ada pekerjaan iblis, ikat. Pakai otoritas dengan kuasa Tuhan. Kan ada kan lagu, ku diberi kuasa dari Raja mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ya, saya percepat aja lagunya. Kalau mau mendengarkan, boleh membeli di toko-toko terdekat. Ya, itu paling gampang gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita sadari panggilan sebagai raja dan imam dengan pujian penyembah dan doa. Yang ketiga, yang terakhir, mengerti destiny atau tujuan keberadaan kita. Kita harus fokus kepada tujuan destiny kita. Tadi Tuhan katakan, aku menjadikan kamu serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menaklukkan bumi, memerintah di bumi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham, ya tadinya kan namanya kan Abram. Abram itu artinya bapak yang dimuliakan. Tapi untuk menjadi Abraham, yaitu sebagai bapak dari orang, bapak bagi bangsa-bangsa atau bapak dari orang percaya, itu butuh proses. Amin. Butuh waktu. Prosesnya apa?
Prosesnya adalah sampai dia mengerti apa tujuan hidup, apa panggilan hidupnya. Panggilan hidupnya setelah dia menjadi bapak Abraham atau bapak segala bangsa adalah dia harus mengalami pengujian iman dan dia harus lulus dalam ujian-ujian iman. Salah satunya ujian iman yang paling berat yang harus dia alami apa? Dia waktu yang pertama nih yang paling gampang waktu dia mengatakan si Sarai minta supaya si Hagar dan Samuel diusir karena dia sudah menganiaya akan Ishak yang waktu itu masih kecil. Dia harus lakukan itu kan ujian. Dia dia lakukan karena memang Ishak itu adalah anak perjanjian. Tapi yang paling berat adalah waktu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak di atas gunung. Ini ujian. Tapi waktu dia melewati hal itu, ternyata apa? Tujuannya apa? Karena dia akan dipanggil sebagai bapak beriman atau bapak dari orang percaya, bapak dari banyak orang percaya. Ujiannya apa? Ujiannya iman. Setelah dia menang dengan ujian iman yang begitu berat, dia harus mempersembahkan anaknya. Ternyata itu hanya ujian. Waktu dia sudah mau melakukan dalam ketaatan, dia mau membunuh Ishak di atas korban, di atas mezbah, Tuhan bilang tahan. Itulah yang harus kamu persembahkan, korban yang Tuhan sudah sediakan. Ujian. Makanya ujian Abraham soal iman itu luar biasa. Dan dia lulus. Ya. Nah demikian juga Musa. Musa berpikir bahwa dia akan jadi pemimpin. Dia akan diangkat jadi putri Firaun, anak putri Firaun, dididik tentang didikan orang Mesir. Terus apa yang terjadi suatu kali setelah dia berada di dalam Mesir, dia punya pengetahuan, dia lihat bangsanya ini dianiaya oleh orang Mesir, dia marah. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang Mesir itu. Tujuan dia bunuh orang Mesir itu adalah supaya bangsanya itu menerima dia, bahwa sayalah pemimpin kamu yang akan nolong kamu, yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi dengan kekuatan dia, Tuhan butuh berapa tahun? 40 tahun lagi mendidik Musa sampai akhirnya dia jadi pemimpin yang sejati yang Tuhan tetapkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Dia ditetapkan Tuhan menjadi pembebas. Setelah dia menyadari akan hal itu, dia akhirnya menerima tujuan Tuhan. Dan dia mengejar tujuan Tuhan itu dalam hidupnya. Yang terakhir Daud yang menggembalakan kambing domba, ditetapkan Tuhan menjadi raja. Waktu dia diurapi menjadi raja, umurnya masih berapa? Masih muda. Di firman Tuhan katakan dia mukanya masih kemerah-merahan, seperti saya lah sedikit, masih muda gitu ya. Nah setelah diurapi, dia nggak langsung jadi raja. Dia harus ngalamin proses berapa tahun, baru di umur yang ke-30 tahun Daud menjadi seorang raja. Butuh berapa tahun? Puluhan tahun sampai dia menjadi raja. Dan prosesnya mau dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul, dia harus ada di Gua Adulam bersama dengan barisan sakit hati. Dan di situ dia belajar menjadi seorang pemimpin. Gak mudah loh jadi pemimpin di tengah orang yang suka memberontak, tapi dia bisa mampu menjadi pemimpin sehingga Tuhan percayakan dia menjadi raja atas Israel. Coba dia nggak ngalamin proses jadi pemimpin atas orang-orang yang suka memberontak, belum tentu dia bisa jadi pemimpin bangsa Israel. Jadi lewati proses untuk mencapai tujuan panggilan Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita sebagai gereja Tuhan memiliki kuasa, menyadari bahwa kau memiliki kuasa untuk menaklukkan dan memerintah bumi ini, pekerjaan Tuhan akan begitu cepat terjadi. Amin. Mulai dari kehidupan kita, mulai dari keluarga kita. Setelah kita punya kemampuan untuk melawan pekerjaan iblis atas kehidupan kita dan keluarga kita, Tuhan akan terus perbesar kapasitas kita sampai kita menjadi pemerintah, pemimpin
atau orang-orang yang akan memerintah di bumi. Prosesnya panjang. Nah, suatu saat kan kita akan jadi raja-raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau menjadi raja seperti Daud, prosesnya panjang kan untuk menjadi raja Israel. Demikian juga kalau kita menjadi raja di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, prosesnya adalah waktu kita menjalani hari demi hari. Berperang, merebut, berperang lagi, merebut, dan menerima. Tapi saya mau katakan satu kunci yang terakhir sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini. Ya, jangan pernah berupaya, mengupayakan dengan usaha, dengan kekuatan kita untuk menerima kuasa itu dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Tapi kita harus tahu dulu bahwa itu sudah kita terima. Otoritas itu sudah kita terima, sudah diberikan kepada kita. Hanya perlu kita salurkan, kita bagikan. Ya, otoritas sudah diberikan, pakai. Jangan minta Tuhan, saya minta kuasa Tuhan, saya minta urapan Tuhan. Enggak, itu sudah diberikan. Tinggal bagaimana seberapa kita bisa mengalirkan dan memberikan. Dan itu butuh pengenalan kita akan firman Tuhan. Siapa kita? Siapa diri kita di dalam Kristus? Apa saja yang disediakan Kristus lewat kasih-Nya kepada setiap kita. Amin. Jadi lihat masalahmu dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita yang lemah. Ya. Oke? Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Dan itu dimulai dari kami menyadari akan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Dan itu juga dimulai pada saat kami menyadari akan panggilan Tuhan bahwa kami adalah imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah di bumi ini Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami punya tujuan, kami punya destiny, kami punya tujuan keberadaan hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga pada saat kami mengerti, memahami akan semua hal itu, kami akan menjadi gereja Tuhan yang akan memerintah Tuhan bersama dengan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, cara pandang kami yang salah Tuhan tentang Tuhan, bahwa kami harus berusaha untuk mencapai hal-hal itu Tuhan. Tapi mulai hari ini kami menyadari Tuhan, bahwa semuanya itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal bagian kami untuk mempraktekannya, tinggal bagian kami untuk melakukannya, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan jauh melakukan lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan apa yang dapat kami pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua janji-janji Tuhan. Di tengah situasi keadaan dunia yang semakin sulit, kami akan pergunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menaklukkan bumi, untuk memerintah bumi ini. Maka semua hal yang terbaik akan terjadi perpindahan, akan terjadi Bapak perpindahan kekayaan, perpindahan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk datang kepada Yesus. Di tengah dunia yang semakin gelap, kami akan senantiasa berkemenangan di dalam Kristus. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia, yang pasti akan menggenapi segala janji-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktunya kita akan berikan persembahan akan 2 kali bedakan. Yang pertama untuk persembahan umum dan yang kedua untuk persembahan Natal. Sebelum kita memberikan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang selalu menguatkan kami. Pakai terus hamba-Mu selalu bekerja melayani Engkau. Tetap selalu hamba-Mu Tuhan. Apapun yang diberitakan Tuhan dapat menjadi kekuatan buat jemaat-Mu yang ada pada
Biarlah Bapak Roh selalu menyala-nyala kepada hamba-Mu Tuhan. Akan juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk kita beri persembahan Bapak, Kau berkati persembahan kami besar kecil yang kami berikan Bapak. Biarlah Bapak pekerjaan setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Bapak, Kau berkati Bapak. Biarlah kami bisa memberikan terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap melihat kembali. Haleluya. Jangan lupa Bekerja ibadahnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menolong. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, itulah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar indah. Kata-kata bergelombang, itulah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar indah. Jangan lelah bekerja ibadahnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala syaudah menjemah untuk berdiri. Jangan kata bergelombang, timbullah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbullah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Untuk pengumuman sudah di-share di grup. Mungkin yang belum bergabung di grup GBA Alpha Omega bisa untuk menghubungi Ibu Gembala atau adminnya. Puji Tuhan, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau pujikan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah kami percaya apa yang kami persembahkan melalui persembahan kami Tuhan,
Kami percaya janji Tuhan bahwa tidak ada orang miskin di antara kami Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat setiap kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan sedang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu iman kepada iman yang semakin besar, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang semakin berlimpah. Kami minta Tuhan anugerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami lebih dan lebih lagi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan campur tangan Tuhan yang mengampuni jika ada hal-hal yang terjadi di bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan, sehingga Bapa segala dosa yang terjadi di bangsa ini Tuhan yang mengampuni. Tuhan, sebab firman-Mu berkata bahwa dosa menurunkan derajat bangsa, tetapi kebenaran akan menaikkan derajat bangsa. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa Tuhan, biar kebenaran boleh senantiasa dinyatakan atas negeri dan bangsa kami. Kami berkati akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, seluruh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Tuhan berkati baik bidang eksekutif, yudikatif, legislatif di dalam pemerintahan bangsa kami. Berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar, yang membuat bangsa ini semakin maju. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri. Tuhan, biarlah TNI dan Polri boleh menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan di bangsa ini. Kami juga berdoa Bapa, biarlah TNI Polri boleh menjaga akan bangsa ini dijauhkan dari segala kekacauan, kerusuhan, dijauhkan dari segala pekerjaan, dari orang-orang yang hanya ingin memecah belah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami ikat segala rancangan-rancangan jahat iblis, segala pekerjaan-pekerjaan setan yang coba membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lemah. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh perpecahan, tidak ada roh intimidasi, tidak ada roh radikalisme, teroris dan semua hal yang coba membuat bangsa ini menjadi terpecah belah. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami lepaskan berkat Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan shalom Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Demikian juga shalom Tuhan turun atas seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, buat kami boleh menikmati kehidupan yang semakin indah di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan seperti yang Tuhan telah janjikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang mencukupi, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang senantiasa mengadakan mujizat di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, biarlah kami boleh menerima semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menetapkan engkau sebagai anaknya, dan Bapa yang terbaik akan memberkati dengan segala kelimpahan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hasil pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala hal yang merupakan milikmu, dan Tuhan akan melimpah kali gandakannya, sehingga hidupmu akan senantiasa menikmati semua hal yang terbaik. Dan biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas setiap kita. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin.